Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran, Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia ini akan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat meyakini kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah. Karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah mengetahui segala sesuatu di masa mendatang dan masa yang telah berlalu. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud padanya. Para malaikat patuh dan taat pada perintah Allah. Kemudian malaikat pun bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka, dan dihukum keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 1000 tahun. Namun, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud. Pada saat itu Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu salah satu keturunanmu. Adam bertanya mengenai umur Daud, dan Allah menjawab bahwa Dia memberikan 60 tahun padanya. Nabi Adam lalu meminta Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud yang dikurangi dari umurnya. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya, walaupun begitu Adam merasa kesepian. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Setelah bangun dari tidurnya Nabi Adam sangat senang di samping ada sesosok manusia perempuan yaitu Hawa. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga. Terkecuali pohon huldi. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Setan kemudian berbisik pada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian yaitu khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka. Bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal di surga. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia, akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat pada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Adam dan Hawa mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya. Menyadari kesalahan yang diperbuat karena bujukan rayuan setan, Nabi Adam dan Hawa pun meminta ampun dan bertaubat pada Allah. Bisa dikatakan pohon huldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi khilafah di muka bumi. Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri di daerah Sri Lanka. Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Namun, Adam dan Hawa yakin suatu saat akan dipertemukan kembali. Singkat cerita, setelah 40 tahun mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi, dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anak.
Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu. Bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon dan kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Singkat cerita, Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ketika waktu melahirkan telah tiba, Hawa melahirkan anak kembar, Qabil dan Iklimah. Waktu mengandung anak yang kedua, Hawa melahirkan anak kembar Habil dan Labuda. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang, laki-laki dan perempuan. Semua dilahirkan kembar kecuali Nabi Syeds yang memiliki Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Sedangkan anak kembar kedua adalah Habil dan Labuda. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iklimah kembaran dari Qabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimah, Qabil mengajukan protes. Qabil merasa lebih berhak atas diri Iklimah karena dia adalah saudara kembarnya. Qabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimah. Qabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Habil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri Iklimah. Qabil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Pada saat itu setan pun memanfaatkan kemarahan Qabil. Setan membujuk dan menghasut Qabil untuk memukul saudaranya Habil. Qabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Celakanya, pukulan Qabil membuat Habil terbunuh. Qabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Akhirnya Qabil memohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Dan Allah memperlihatkan sepasang burung gagak, yang satu sudah mati dan yang lainnya mematokkan paruhnya ke tanah dan menjadi sebuah lubang untuk mengubur burung gagak yang sudah mati. Dengan cara ini Qabil meniru cara burung tersebut. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak sekali nasihat untuk umat manusia, tentang ketaatan sebagai hamba kepada Allah, sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga narasi yang singkat ini menjadi motivasi kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.